warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Nikmatul Islam wal iman was-sihah wal istiqamah wa talabul ilm. Nikmat Islam yang dengannya pasti seorang manusia itu akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga tatkala dia mati dalam keislaman. Nikmatul iman yang dengannya bisa seorang manusia itu mencari tingkatan yang tertinggi. Nikmatul sihah, nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul istiqomah, nikmat kita istiqomah di dalam ajarannya Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang sangat mulia. Kemudian nikmatul talabul ilm, nikmat bisa senantiasa menuntut ilmu. Itu juga nikmat yang sangat. Nah, maka barakallahu fikum, barang siapa yang Allah SWT berikan nikmat-nikmat, 5 nikmat tadi itu Masya Allah, gak ada yang lebih tinggi daripada nikmat tersebut. Makanya kita syukuri agar Allah SWT menambah nikmat tadi. Nah, salawat beserta salam mari kita panjatkan dan kita perbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Masih melanjutkan membaca sebuah buku atau sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yaitu Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita berbicara atau membaca tentang bab muraqabah, bab senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ke hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-61 dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala As-sani maksudnya hadis yang kedua. An Abi Darrin Jundub ibni Junadah, dari Abi Dar namanya Jundub ibni Junadah, anaknya Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'ad namanya ibni Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. 6. Hadis yang kedua ini dari sahabat yang mulia, itu Jundub ibni Junadah, yang lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu kalau dalam bahasa Arab kita sudah sering mengulang-ulang ya, ada 3 nama ya. Ada 3 nama. Yang pertama adalah isim, itu namanya.
Yang kedua adalah kunyah. Kunyah itu panggilan yang diawali dengan abu atau ummu. Abu itu bapak, ummu itu ibu. Misalnya di sini Abu Darin. Nah, ini namanya kunyah. Nah, kalau nek nggone dhewe kayak wong Banyumasan ya bapak kek gitu loh. Misalnya Pak Muhammad dua anak jenenge Mahmud. Kan kadang wis tua ya arep nyeluk Muhammad gitu ya kayak kurang sopan ya kan. Bapak Mahmud apa di sini Kak? Kuwi jenenge kunyah seperti itu. Nah, ada lagi lakob. Lakob itu julukan atau gelar. Misalnya Syekhul Islam, gurunya orang Muslim, seperti itu. Syekhnya, ulamanya, seperti itu. Misalnya lagi kayak siapa namanya Khalid bin Walid, itu julukannya adalah Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terhunus untuk orang-orang kafir. Makanya beliau itu nggak pernah kalah dalam peperangan. Nah, itu jadi nama HP-nya Umar. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu ada, kalau dalam bahasa Arab itu panggilan itu ada 3. Ada yang namanya isim, itu namanya. Ada namanya kunyah, panggilan yang diawali dengan abu atau ummu, bapak dan ibu, bapaknya siapa, ibunya siapa, seperti itu. Yang ketiga adalah lakob. Lakob itu gelarnya, seperti itu. Nah, kemudian Abu Dar Al-Ghifari ini namanya adalah Jundub. Namanya adalah apa? Jundub ibni Junadah. Beliau itu barakallahu fiik adalah, kalau tahun kelahirannya tidak diketahui, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah di Hijaz, di masa pemerintahannya Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Berarti namanya siapa ini? Namanya siapa? Mu'ad. Kunyahnya apa? Abu Abdurrahman, ya kan? Namanya adalah Mu'ad. Abi Abdurrahman itu istilahnya kunyah, ya kan? Seperti itu. Ibni Jabal, anaknya Jabal, seperti itu. Nah, beliau sudah kita pelajari bersama bahwasanya ini sudah sering disebutkan ya, Mu'ad bin Jabal itu termasuk sahabat yang ahli Quran, ahli fikih. Bahkan beliau itu ulamanya sahabat. Sahabat aja sudah ahli ilmu. Ini ulamanya para sahabat. Berarti memang orang yang sangat berilmu seperti itu. Dan beliau itu dulu Masya Allah, beliau itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, dan beliau dari kalangan yang biasa, bukan bangsawan seperti Abu Bakar dan yang lainnya, bukan. Nah, dan beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis juga, seperti itu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Masya Allah ya, keilmuan ajaran syariat Islam itu barakallahu fikum itu selalu bersambung. Dan ini tidak ada dimiliki oleh agama lain, itu enggak ada. Yang ada hanya pada Islam. Jadi apa yang kita baca, misalnya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, itu sampai kepada Rasul. Kalau Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dari hawa nafsunya, tidak. Tapi dari mana? Wahyu yang diwahyukan. Berarti ajaran kita itu memang ajaran ilahi, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajarannya itu nggak ada yang salah, walaupun orangnya banyak yang salah. Jangan gitu. Udah duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Enggak lah. Ya udah. Nah, makanya ajaran Islam itu tidak akan pernah ada yang salah.
Tidak akan pernah ada yang salah. Dan itu pasti akan cocok untuk semuanya. Semuanya itu apa? Ya semua orang, semua bangsa, semua suku, semua daerah, semua zaman, semuanya pasti akan cocok. Kenapa? Karena yang bikin aturan ini atau bahasa Arabnya syariat ini adalah dari zat yang maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari zat yang ingin kebaikan bagi para hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah dari zat yang tidak sedikit pun mendolimi hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu, coba, gak ada satu pun syariat Islam itu yang akan merugikan siapapun, gak akan ada. Merugikan orang gak mungkin, merugikan orang kafir tidak mungkin, merugikan lingkungan tidak mungkin, merugikan manusia tidak mungkin, merugikan tumbuhan hewan tidak mungkin. Beda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kadang merugikan sepihak, menguntungkan pihak yang lain. Tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merugikan siapapun. Itu. Makanya beruntung orang kita itu, Masya Allah, kita orang Islam itu harusnya orang yang merasa paling beruntung. Karena apa? Kita diberikan taufik untuk mengenal syariat yang dibangun di atas kasih sayang yang luar biasa, karena dibikin oleh Allah, cocok untuk semuanya. Kemudian apa? Tidak ada kezaliman sedikit pun. Yang jadi masalah kan karena kita nggak kenal, iya kan? Kita nggak mengetahui syariat Islam, syariat agama kita itu. Dan ini buktinya ini. Tatkala kita membaca hadis seperti itu, pasti akan kita membaca sanad. Sanad itu adalah rantai ucapan tersebut sampai tidak terbukti tidak bahwasanya itu adalah ucapannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kan an Abi Dzar Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Nah, Masya Allah, kita beruntung sekali. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun engkau berada. Jadi ada 3 nasihat dalam hadis yang pendek ini, tapi Masya Allah itu nasihat yang sangat mendalam. Yang nasihat yang pertama, wasiat yang pertama adalah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Takwa itu apa? Nah ini, takwa itu yang kita sering pahami kan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu pengertian takwa yang sering kita dengar, ya kan? Takwa itu memang dari kata waqayaki wikoyatan. Itu artinya, waqo itu artinya melindungi. Makanya dalam juz yang 28 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Qu itu fi'il kata kerja perintah, fi'il amr dari kata waqayaki wikoyatan qi. Qu itu karena untuk banyak orang. Qu kalian semua itu. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Jadi artinya takwa itu secara bahasa adalah kayak menjaga seperti itu. Itu menjaga diri dari kemurkaannya Allah, menjaga diri dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Secara istilah banyak sekali pengertian tentang takwa ini, dan yang paling sempurna dan paling bagus adalah apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, yaitu yang bernama Talq ibnu Habib. Ada namanya tabi'in namanya Talq ibnu Habib. Dia berkata, takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallah. Namanya takwa. Ini bagus sekali ini. Kita beramal
ketaatan terhadap Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk cahayanya Allah. Raja'a thawabillah, karena berharap ganjaran dari Allah. Wa tarki ma'asillah, dan meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk cahayanya dari Allah. Makhafata adzabillah, karena takut dengan azabnya Allah. Ini pengertian takwa. Jadi ada dua unsur utamanya, yaitu beramal, dan yang kedua meninggalkan, iya kan? Itu takwa. Beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Harus di atas petunjuk dari cahayanya Allah. Maksudnya gini, orang itu nggak cukup berbuat baik, tapi perbuatan baiknya itu harus di atas petunjuk. Contoh, jika lagi ngapa Kang Deneng kon ngopi ra gelem, aku lagi puasa, seperti itu. Lah wong ibadahan kok puasa? Lah apa salah ya? Lah puasa kan ibadah. Misalnya, nah, dia beramal soleh, itu puasa, ya tidak? Tapi di atas petunjuk tidak? Tidak. Karena puasa di hari Syawal, di hari Lebaran itu apa? Hukumnya haram. Rasulullah SAW melarangnya, ya kan? Jadi dia melakukan ketaatan, tapi tidak di atas apa? Petunjuk. Maka enggak, itu bukan takwa. Seperti itu. Jadi silakan dikiaskan kepada, dianalogikan kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Jangan sampai muspro. Muspro siapa ya? Muspro ya sia-sia. Ini bahasanya wong Banjarsari lah muspro. Bu wong Karang lo ngerti apa ora iki? Ngertine gesro deh. Gesro ngerti ora gesro? Jangan sampai muspro. Muspro gue ya sia-sia. Kita meniatkan ibadah, tapi ternyata ibadah tersebut tidak apa? Di atas petunjuk, gak akan bernilai. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amal soleh, tapi tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka pastikan, tatkala kita mau beramal soleh, itu di atas petunjuk dari Allah. Yaitu apa? Sesuai tuntunannya Rasulullah SAW. Ada tidak tuntunannya? Kalau tidak, maka lakukan aja yang sudah ada. Sing sudah ada be ngasih blenger kok. Angger kuat be wis lah, hebat lah. Contohnya misalnya puasa. Urusan puasa kampret, puasa hidang, puasa apa urusan. Puasa Daud be kira-kira ana tuntunan aja. Orang kuat padahal jarang lah seperti itu. Nah seperti itu. Sholat malam, jajal siapa sing kuat kayak sholatnya Kanjeng Nabi. Seperti itu, ngasih sikilan lepuh. Seperti itu. Dan yang lainnya. Yang sunnah itu banyak. Jangan melakukan sesuatu yang tidak memiliki sandaran tuntunan dari Rasulullah SAW. Yaitu takwa. Yaitu beramal ketaatan kepada Allah dengan petunjuk cahaya dari Allah dan mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Enggak apa-apa. Kita beramal itu dapat mengharapkan pahala, enggak apa-apa. Karena memang Allah sendiri yang memerintahkan. Dan Allah sendiri yang menyebutkannya. Seperti itu. Pahalanya ini nanti yang pahala paling besarnya, balasan paling besarnya adalah surga, seperti itu. Enggak apa-apa. Karena itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus sholiati ulaika hum khairul bariyah.
orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waradu. Nah, balasan mereka di sisi Allah apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yaitu apa? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Berarti memang Allah sendiri menyebutkan apa? Balasan, thawab. Seperti itu, balasan, enggak apa-apa. Walaupun barakallahu fikum, tatkala kita beramal yang paling afdal adalah mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena itu disebutkan oleh Allah, ya enggak apa-apa kita meminta. Bahkan Rasulullah SAW sampai memerintahkan kepada kita untuk minta surga. Kalau minta bahkan kata Rasulullah, fas'alu jannatal firdaus fa innaha a'lal jannah. Maka kalau kalian mintanya jangan tanggung-tanggung, yaitu minta surga firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa, karena ada orang yang ibadah ya wis yang penting ikhlas aja, ngarepna surga aja, wedi neraka, seperti itu. Ya kita mengharapkan surga karena memang apa? Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikannya, bahkan Rasulullah SAW memerintahkannya. Tentu yang paling dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena ingin berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tarku ma'asillah, meninggalkan apa? Kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu apa? Melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Syirik. Seperti apa? Durhaka pada orang tua. Seperti apa? Dolim kepada tetangga. Seperti apa? Mencuri, berzina, minum khamr dan yang lainnya yang berupa kemaksiatan yang kita semua tahulah seperti itu. Tapi meninggalkannya itu ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Karena ada orang meninggalkan gitu. Dene rika wis ora tau mabok maningkang. Ora ada duit. Arep tuku jenis larang. Seperti itu. Lah dene ora pasang togel kan. Lah janjane sih kepengin buntut-buntutnya lumayan. Tapi jen nggo becer lagi kurang. Nah, dia barakallahu fikum meninggalkan apa? Larangan, maksiat, ya kan? Tapi dia apa? Di atas petunjuk atau memang karena ora kober? Ora kober. Maka ini tidak berpahala. Jadi meninggalkannya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk. Kenapa engkau tidak berzina? Ya karena zina haram, saya lillahi taala. Padahal ganteng, padahal punya status sosial, padahal sugi duit dah, kelompok-kelompok kabeh lah seperti itu misalnya. Tapi apa? Tidak mau. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Ya kayak Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Kurang apa coba? Ganteng, sing mengajak untuk berzina, permaisuri, bukan sewu. Sing pada nang pinggir jalan nang Raja Wali kayak itu seperti itu. Ini permaisuri loh, ya kan? Istrinya raja seperti itu. Mampu dia melaksanakan, ya kan? Nggak ada orang, sudah dikunci. Bahkan yang minta adalah siapa? Permaisuri tadi. Tapi dia meninggalkannya kan? Apa dia nggak mau? Bukan. Apa nggak ada kesempatan? Tidak. Apa kurang cantik wanitanya? Tidak. Tapi karena apa? Di atas petunjuk dari Allah. Makanya itu yang mulia. Seperti itu. Bukan karena tadi. Itu apa? Orang ada duit, langkah sing gelem dan yang lainnya, bukan. Tapi betul-betul karena Allah. Dan orang pasang kang news tobat lah. Nah seperti itu. Ayo pada cem-ceman, lamong lah, haram. Seperti itu. Ayo pada ring KS, alhamdulillah lah, marinilah. Seperti itu. Walaupun mungkin dia mampu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu. Takwa
Yang kedua adalah meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Tapi apa? Di atas petunjuk dari Allah. Makhafata adzabillah, karena takut dengan adabnya Allah. Seperti itu. Dia betul-betul takut karena ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Jadi adab Allah itu pedih. Memang betul. Allah itu penyayang. Allah itu pemurah. Allah itu rahmatnya tak terhingga. Kasih sayangnya tidak terhingga. Tapi tidak dalam satu sisi lagi, itu Allah itu adalah selain Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan yang lainnya itu. Tapi Allah juga Syadidul Iqab, Syadidul Adzab. Inna adzabuhu alim. Keras hukumannya. Pedih siksanya. Seperti itu. Dan tadi di neraka kelak kalau kita meninggal itu nggak ada pertengahan, adanya cuma dua muara, yaitu apa? Surga atau apa? Neraka. Nggak ada sing kepanjer nang tengah gitu loh. Nek ana sih mending lah sih gitu loh. Terkatung-katung gitu sih mending gitu loh. Yang ada hanya dia mendapatkan kenikmatan, kasih sayang, pahala, dan seluruh hal yang menyenangkan, yaitu Allah tempatkan di surganya yang luar biasa. Yang kata Rasulullah SAW, ma'ainun ra'at, surga itu nggak pernah terlihat di dunia, wala udunun sami'at, dan nggak pernah bisa diceritakan terdengar di dunia. Bahkan apa? Wala khatara ala qalbi basyarin, dan yang terbetik di angan-angan pun itu jauh lebih nikmat dari itu semua. Dan muara yang satu adalah apa? Neraka. Yang siksaan paling ringannya, yaitu siksaan yang ditimpakan kepada pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu dipakaikan terompah itu sepatu. Seperti itu. Yang bayangkan, na'udzubillah, Allahumma, ya Allah selamatkanlah kita dari neraka, Allahumma amin. Yang kalau diletakkan sepatu itu, dipakai itu, ghaladumuh, otaknya itu langsung apa? Mendidih coba. Seperti itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Itu yang paling ringan itu. Bayangkan itu. Dan sudah pedih dan luar biasa seperti itu. Yang jadi permasalahan itu apa? Abadi itu, ikhwan. Itu apa? Abadi itu loh. Abadi loh itu loh. Masalahnya abadi loh. Kita semua itu di dunia itu semuanya itu pernah mungkin dalam kondisi yang sangat berat lah. Mungkin pernah mangan nganggo sambal tok apa uyah karo gesek, seperti itu mungkin saking susahnya ekonomi, atau pernah sakit yang mah apa seperti itu yang parah sekali. Alhamdulillah sudah sembuh. Iya kan? Dan itu berbatas itu loh. Di neraka itu sudah perih, pedih, sakitnya sangat luar biasa. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah apa? Khuludun wala maut. Kekal, sudah tidak ada yang namanya apa? Kematian. Itu. Makanya barakallahu fikum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Takwa adalah apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi di atas petunjuk cahaya dari berharap meninggalkan maksiat kepada Allah, tapi meninggalkannya apa? Di atas petunjuk dari Allah, karena sebab takut akan azabnya Allah. Nah, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kalian pada Allah SWT, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Iya, kalau lagi kumpul sama teman-teman soleh emang masya Allah. Tapi
angger karo batil sing ganu, balik maning. Atau tatkala sendiri, ya pas nang kampungnya dewek ta, masya Allah luar biasa. Tapi pas kerja ketampan nang Taiwan apa nang ngendi lah seperti itu, naudzubillah. Kenapa? Ora nana wong tua, ora nana batir, bahkan nang kana sing akeh wong kafir. Ya jalah. Ting babi kayak apa sih janjane? Awal-awalnya apa nyipi apa daging babi. Sake karo ciu ngendi kowe? Lahar. Sake karo ciu lahar ganas sendiri janjane seperti jajal maning. Naudzubillah. Akhirnya apa? Terjatuh kepada yang lebih dalam lagi, berzina dan yang lainnya seperti itu. Naudzubillah. Ini nunggu direct, masya Allah, luar biasa. Tapi tatkala apa? Di negeri orang atau tatkala sendirian, tidak tahu apa yang ia lakukan. Inilah hakikat dari bab ini, yaitu bab muraqabah, iya kan? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin itu harus seperti itu harusnya. Ya nengarep kalau nengguri pada baik loh. Karena apa? Karena Allah tahu harusnya dia harus punya apa? Kendali itu. Bukan karena orang, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena teman, bukan karena di pondok, bukan karena di ini di itu, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu. Nah itu bayangkan, itu Rasul itu menanamkan sahabat itu seperti itu, dan sahabat sampai pada derajat itu. Jadi langkah zamannya sahabat itu jenenge gedang gue balapan karo maling ke langkah aman. Ngene kan bene isi sepedit ngesuk teka sih apa di depan selas wong seperti itu. Jengger bene apa teng apa kluruk wis langka. Manuk lagi tepe mas. Cek apa wong awan jajal. Langka ke zaman sahabat. Kenapa? Karena manusia tuh yang melakukan insya Allah itu orang muslim itu. Karena kita di negeri muslim. Kalau di Amerika yang melakukan insya Allah orang kafir. Karena mayoritas orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam jauh dari ajarannya. Ajaran kita adalah ajaran untuk muraqabah, selalu berusaha merasa diawasi oleh Allah SWT, karena memang Allah senantiasa mengawasi kita. Kan gitu. Barakallahu fiik. Nah, bayangkan kalau hal ini tertanam dalam anak keturunan kita, coba. Masya Allah, itu luar biasa. Antum duitnya yang jeprah, secara bingung, malah maras. Kan jika antum boleh ngumpet kan luar biasa. Biasa nang dompet. Dompetnya terselan nang bantal. Bantalnya terselan nang ngisor kasur. Si ketemu. Iya kan? Seperti itu. Karena apa? Keluarga kita tidak apa? Ditanamkan sifat muraqabah. Nah itu mending nek duit 100.000, 200.000 nek aset negara. Priwe njajal gue. Lah ngasih ngerti jebulane deretan gunung Karangbawang, Dharma dan yang lainnya jebulannya apa? Emas kabeh. Kan orang ngerti kan? Ngomongnya apa? Semen. Jebulannya apa? Emas. Kan bisa baik. Orang ngerti gitu. Dan yang lainnya lah seperti itu. Dan ini pentingnya kita belajar pada agama kita. Agama kita mengajarkan untuk muraqabah. Baik yang memang dia itu tumbuh atas dasar keimanan kepada Allah, bukan karena apa? Manusia, bukan karena pengen dapat sanjungan, dapat status sosial, dipuji sebagai orang baik, orang soleh, dan tidak. Tapi untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya ini nasihat yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan tadi. Masya Allah. Makanya itu, ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, ingat, berbuat buruk, berbuat salah, berbuat dosa, itu adalah sunnatullah al-kauniyah. Ketetapan Allah SWT yang pasti terjadi pada seluruh hamba. Gak mungkin manusia itu nggak salah, itu nggak mungkin manusia itu nggak berdosa kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu dikhususkan aja. Seandainya Rasul Muhammad itu bukan Rasul, pasti dia akan salah. Tapi karena dia Rasul, Allah SWT berjanji untuk menjaganya, maksum, dijaga, maka nggak punya salah. Seandainya dia itu seperti Abu Bakar, pasti ada salahnya, apalagi seperti kita, karena beliau khusus itu aja, seperti itu. Kalau semuanya manusia selain Rasul, selain para Nabi, itu pasti bersalah. Makanya berbuat salah itu, barakallahu fikum, itu ya dosa, tapi bisa diampuni. Jadi kalau kita punya anak salah, atau punya tetangga salah, atau punya murid salah, atau punya siapapun salah, masyarakat kita masih salah, belum taat kepada Allah, masih banyak maksiat, itu jangan sekali-kali kita menganggap kita lebih baik darinya. Karena apa? Karena kesalahan tersebut pasti terjadi. Cuma ada cumanya. Nek wis salah kowe ya tobat. Aja banjur bae. Wis gena-gena ngerti salah wis diingetna wis balelo. Nah, itu yang tidak baik. Nek wis salah, yang diharuskan, yang diwajibkan pada kita selaku orang yang telah berbuat salah adalah apa? Tobat. Bukan tobat kepada manusia, tapi tobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kita dulu melakukan ini, kita dulu melakukan itu, seperti itu, sudah berhenti. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada hak-hak manusia. Misalnya Ganu pernah nyambit apa? Durene siapa gitu ya. Yang jaluk dihalalna lah, pak, menjauh lah, yang Ganu pernah ngunduh durene Rika kok, gitu kan, pira sih telu ya, suruh apa lah, kan malah jadi bisa seduluran malah, gitu kan, nek telu tapi anggar, Ganu ngunduh sekebun ya kayaknya ya, ya apa daripada apa, urusan nang akhirat berat gitu kan. Ipang langsung pengganti orang apa lah gitu. Dan memang juga tuh sih, ya kemutan orang sih Ganu akhirnya orang panen blas kayak sekebun, dan nyong kabeh, orang batire, mededek. Cuma ya daripada besok nang akhirat kan abot sedulur gitu kan. Sih mending nang dunia lah, tapi kayaknya ngampurane lah kayaknya sih. Karena ya tadi lah wis suwe pertama, yang kedua gelem njaluk pangapura wis luar biasa gitu lah. Seperti ya nyicil lah kamu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, jadi kesalahan itu seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda itu. Ada orang-orang yang berbuat salah itu masih dikatakan sebagai orang yang terbaik. Yaitu apa? Yang dia nanti bertobat dari kesalahannya tadi. Nah, jadi dia bertobat dari kesalahan tadi. Atau kita apa? Mengikuti kesalahan dosa kita dengan amal soleh. Kata Rasulullah SAW, tamhuha. Nah, maka niscaya amal soleh tadi, barakallahu fikum, akan menghapuskan apa? Dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Enggak, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka terhadap orang yang tobat dan orang yang suka mensucikan diri. Jadi tobat itu kan tatkala orang sudah berbuat salah. Ini Allah sukai. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, itu Rasulullah SAW bersabda,
as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma majtunibatil kabair. Rawahu Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Salat 5 waktu dengan salat 5 waktu, maksudnya antara salat 5 waktu tadi sahal enggak duduk, sudah duduk. Yaitu misalnya dari waktu subuh ke duhur, antum tadi salat subuh. Kemudian nanti sholat duhur, ini kan ada jarak duhur ke asar. Itu waktu itu kalau kita mengerjakan subuh tadi, itu kita dihapus itu dosanya sampai kita melakukan sholat duhur. Kemudian duhur dengan asar ada waktu lagi, itu mukaffiratun, itu adalah penghapus dosa. Al-jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang kedua itu juga penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan yang lain itu juga penghapus dosa. Tapi ini dosa kecil. Kalau dosa besar itu tobat, seperti itu. Jadi ini membuktikan apa? Bahwasanya al-hasanatu tamhu as-sayyi'ata. Namanya kebaikan, amal soleh itu pasti akan menghapus apa? Keburukan atau dosa. Makanya seperti itu. Aja kebalikannya ya. Ibadah orang nyolong rajin, gaplek tekun, selingkuh telaten, anak randa langsung tuh. Bayane pira. Seperti itu. Na'udzubillah. Seperti itu. Sedekah ora pernah dan yang lainnya. Seperti itu. Harusnya kalau kita berbuat salah itu adalah perbanyak amal soleh. Niscaya kesalahan-kesalahan itu adalah terhapuskan. Itu nasihat yang kedua. Yaitu apa? Mengikuti dosa dengan amal soleh. Nanti pasti akan menghapus. Ikutilah perbuatan salah kita, dosa kita dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini. Jadi kita memperbaiki akhlak kita dengan manusia. Ketemu ya sing sumringah, ada besengut baik. Ngaji besengut baik. Guyu ya Mas, gak bisa. Merengut baik. Seperti itu. Ketemu orang merengut. Apa merengut seperti itu. Seperti itu. Jadi kan bingung singap ketemu. Kiki bepri we. Apa lagi larang tuh? Apa lagi apa gitu misal. Seperti itu. Nah, barakallahu. Jadi seperti itu. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik itu kan akhirnya barakallahu fikum, itu akan menjadikan hubungan antara sesama itu indah. Ketemu karo patir suwe, guyon, ngopian, medang goreng apa gedhuk, ya kan, mendoan seperti itu. Seneng. Karena seneng akhirnya wong anggere seneng yang ibadahnya seneng. Tapi wong ora seneng ibadahnya bebek. Seperti itu. Makanya itu kita diperintahkan untuk apa? Bermuamalah, berakhlak yang baik. Agar apa? Agar terjadi kebaikan dalam makhluk. Pada seneng gitu loh. Nek wong bungah kan absu bayang ya sumringah, arep ngapa-apa amal soleh ya seneng. Nah itu 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada Abidar ini dan kepada kita semua, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kemudian apa? Mengikuti kesalahan kita, perbuatan buruk kita dengan kebaikan, kemudian mempergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Yaitu semua kadang nek ngaji orana guyonan itu ya pada ngantuk kabeh gitu kan. Seperti itu. Jadi yang kadang diguyoni insyaallah hanya sebatas apa? Intermezzo. Nah, ben ora ngantuk. Nah,
Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.